Setelah 10 tahun, hari ini ke Ambon lagi. Di pesawat perjalanan ke Surabaya dari Denpasar. Alam mengatur saya duduk dengan seorang sahabat lama yang kita sudah saling kehilangan kontak masing-masing. Saya percaya bahwa ada pesan tertentu yang akan disampaikannya pada saya. Sepanjang penerbangan, saya hanya mendengar dan mendengar. Dan memang betul bahwa banyak sekali berkah berupa pengetahuan dan inspirasi yang saya dapatkan. Perjumpaan ini semakin menyadarkan saya bahwa setelah menggunakan tubuh manusia lebih dari 40 tahun dan belajar banyak hal, diri ini sebenarnya hanya mengetahui sedikit, dan dari sedikit itu juga hanya kulit luarnya. Mendengar adalah hadiah yang sering tergeletak. Tidak banyak yang mau mengambil, bahkan meliriknya. Pikiran ini sibuk ingin meluarkan unek-uneknya atau memamerkan kesuksesan, yang arti lainnya adalah ada banyak lubang yang melompong di dalam. We don't learn from talk, we learn from listening. 11. Merasa sudah tahu. Mata manusia mempunyai kemampuan untuk melihat dari frekuensi A ke frekuensi B. Begitu pula telinga kita yang hanya dapat mendengar getaran dalam rentang tertentu. Kita melihat dan mendengar hanya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam diri. Contohnya, kelelawar mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh manusia, dan sebaliknya. Beberapa hal yang gampang terlihat, malah ia tidak melihatnya. Indrawi yang menempel pada diri kita adalah bagaikan corong yang menghadap keluar untuk menangkap data. Dari rentan frekuensi yang diketahui manusia, indera kita hanya mampu menyerap kurang dari 1%. Dari yang 1% ini juga, pikiran kita menyaring kembali pada apa saja yang kita mau lihat dan dengar, sehingga apa yang tertanam di dalam sangatlah minim. Dan dari bekal yang minim itulah kita mulai menganalisis dan dengan bangga membuat penilaian baik dan buruk, juga dengan yakin menghakimi benar dan salah. Mungkin karena itulah Lao Tzu tidak mau membuat buku atau menuliskan ajaran-ajarannya. Dikisahkan ketika ia hendak menghilang dari keriuhan, penjaga perbatasan mengenalinya dan tidak memberikan izin untuk melewati perbatasan tersebut sampai ia menuliskan semua yang diajarkan. Tao Te Ching menjadi karya satu-satunya, dan sepertinya ia sudah tahu bahwa nantinya jarang orang yang akan berpraktik dan mencapai tingkat yang disebut sadar. Akan lebih banyak orang yang hanya membaca lalu merasa sudah tahu. Bukankah dengan berbekal pengetahuan seperti inilah perdebatan kita berlangsung sepanjang abad? Kita merasa paling benar dan menyalahkan yang lain. Kita hanya memiliki peta di tangan. Namun dengan berani dan yakin, kita menunjukkan dan menceritakan semua yang ada di kota tujuan. Kalau surga atau nibbana adalah tujuan kita semua, mari kurangi perdebatan yang sia-sia, yang menghabiskan waktu dan energi. Kurangi juga penghakiman yang mengelembungkan ego. Kalau kerajaan Allah ada di dalam dirimu dan Tuhan lebih dekat dari urat lehermu, ayo mulai berlatih ke dalam dan mengenalnya.
12. Lebih baik pelit. Kartika baru saja mengutarakan bahwa di rumah kami yang mungil ini terlalu banyak barang. Pikiran saya melompat ke 12 tahun lalu ketika dari Jakarta pindah ke Bali hanya berbekal 1 koper. Beberapa tahun kemudian pindah ngekos di Ubud. Koper sudah beranak pinak. Pindah dari rumah kos ke rumah yang saat ini ditinggali dengan bantuan pick up kecil, dan bila sekarang pindah pasti sewa truk besar. Padahal ritual kami setiap beberapa minggu, kami selalu mengumpulkan barang-barang yang tak terpakai dan memberikan pada siapa saja. Tidak harus pada mereka yang miskin harta, tetapi pada yang lebih membutuhkan benda itu. Menariknya, semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang datang. Saya tidak habis pikir bagaimana kami sebagai orang tua hampir-hampir tidak membeli apapun untuk kebutuhan anak tunggal kami, Rikpa. Mulai bak mandi, mainan, pemanas botol, tempat tidur, sampai pakaian. Bahkan khusus untuk pakaian, Rikpa sudah punya koleksi sampai ia berumur 4-5 tahun. Ada yang membelikan baru, ada yang membelikan baru, tetapi banyak juga yang memberikan barang yang sudah pasti tidak dipakai lagi. Bahasa kerennya lungsuran. Mirip dengan lungsuran kereta api apik dari Jepang yang digunakan masyarakat DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Apakah saya tidak malu menggunakan barang second? Tentu tidak. Malah sebaliknya, saya bangga karena berpartisipasi untuk meringankan beban bumi, atau lebih tepatnya tidak menambah beban baru. Konsumerisme saat ini sudah sampai tahap yang mengerikan. Ia bagaikan kanker stadium 4 yang menyebar dengan sangat cepat. Kita bahkan sering membeli dengan alasan tidak jelas atau tidak tahu untuk apa. Beberapa sahabat dan kerabat menjuluki saya pelit karena seringnya mereka menemui saya berpikir keras untuk membeli barang baru. Saya tidak keberatan dengan julukan itu. Bahkan sebaliknya saya merasa senang. Bagi saya, di umur bumi yang sudah renta dan berat ini, menjadi pelit dalam membeli rasanya jauh lebih terhormat daripada boros. 13. Rokok sehat. Sejak lepas dari sekolah dan menjadi pembelajar jalanan, saya berulang kali memaksa diri saya untuk menepi pada sudut yang berlawanan dengan apa yang saya yakini. Bila ada yang mengatakan agama A jelek, maka sengaja saya membaca kitab sucinya, serta berusaha memahami. Kalau masyarakat mengatakan sebuah kelompok sesat, maka saya ingin sekali mendengarkan ceramah atau membaca materi yang diajarkan. Saya tidak khawatir dianggap sesat. Ada banyak hal yang lebih bernilai daripada menuruti omongan orang yang mereka sendiri juga hanya menduga-duga. Dan saya juga selalu ingat bahwa apa yang sekarang ini dipercaya sebagai besar umat dunia, awalnya pasti pernah dianggap sesat. Pikiran kita perlu untuk terbuka, bahkan menyelami dahulu sebelum memutuskan, apalagi menghakimi. Semakin cepat penghakiman, semakin lambat kita belajar. Pikiran terbuka bukan artinya semerta-merta kita menerima mentah-mentah. Bila perlu, bertanyalah. Namun semangatnya adalah rasa ingin tahu, bukan untuk menyerang dan membuat orang lain malu.
Hari ini saya ditawari untuk melakukan apa yang sudah tinggalkan 13 tahun yang lalu. Seorang sahabat datang, tidak hanya membawa beberapa batang, tetapi sebuah buku rokok sehat yang ditulis oleh seorang dokter dan seorang profesor. Senang sekali rasanya mendapat sebuah hal baru yang menampar keras isi kepala ini. Lagi-lagi sebuah paksaan agar diri ini tidak melekat pada konsep benar salah, baik buruk. 14. Freedom is never given. Hong Kong 2014. Di sebuah tenda di antara puluhan tenda tempat para mahasiswa berkerumun dengan gagah berani menentang kedikdayaan pemerintah RRC, tersebutlah kalimat freedom is never given. Memang betul bahwa tidak banyak kebebasan di luar sejak zaman peraturan tercipta oleh penguasa. Semakin melanggarnya, semakin kita terkucil dalam pengapnya ruang berjeruji. Tak terhitung banyaknya energi yang telah tertumpas sepanjang sejarah kehidupan manusia dalam keinginannya menggapai kebebasan di luar, yang sampai kapanpun tak akan pernah terjadi. Kebebasan yang kita semua inginkan, walaupun kelihatannya adalah secara fisik, tapi sejatinya adalah kebebasan dari penjara pikiran. Kita semua menambahkan bebas dari kecemasan, kemelekatan, ketakutan, keserakahan, dendam, iri, juga benci. Patokannya sederhana. Semakin mampu seseorang memilih untuk bahagia, semakin bebaslah dirinya. Dan untuk itu hanya ada satu jalan, yaitu berlatih menguatkan otot-otot kesadaran diri di dalam. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan untuk kita, apalagi memberikannya pada diri ini. Betul bahwa freedom is never given. November 2015. Hari Rabu tanggal 28 ini sungguh istimewa. Selain sebagai hari raya Saraswati, yaitu hari turunnya ilmu pengetahuan, juga diperingati sebagai hari menanam pohon. Seolah alam ingin berbicara agar di tahun terpanas sepanjang sejarah ini, kita semua mau membungkuk dan dengan tangan terbuka belajar ilmu dan kebijaksanaan dari pohon. Para ilmuwan dan mereka yang ahli dalam kitab suci sepakat bahwa tumbuhan sudah ada dahulu, jauh sebelum manusia hadir di planet ini. Dalam bahasa lain, mereka adalah saudara tua yang telah lebih banyak pengalamannya. Untuk itu selayaknya lah kita belajar darinya. Pak Gede Prama sering mengulang kalimat pohon adalah seperti pertapa agung yang bertumbuh ke arah cahaya dengan keikhlasan sempurna. Tidaklah berlebihan ungkapan tersebut, mengingat begitu penting perannya dalam kehidupan ini. Seluruh hidupnya seolah didedikasikan untuk kebaikan semua makhluk. Ketika buahnya mulai masak, ia membiarkan tangkainya menjadi lunak agar mudah dipetik. Tatkala musim kering datang, ia menggugurkan daunnya agar tidak terlalu banyak mengambil air. Pohon adalah makhluk yang mungkin paling mengerti hukum konsekuensi, hukum tabur tuai, atau hukum keseimbangan. Mereka langsung mempraktekkannya tanpa bicara apalagi pamer.
Betul, pohon memang memerlukan air, tetapi kita perlu ingat, ia juga menampung air agar tidak banjir. Ia memerlukan tanah, tetapi akarnya berperan mengikat tanah agar tidak longsor. Oksigen yang ia perlukan di malam hari, ia kembalikan di pagi hari. Ia memerlukan panas dari matahari, tetapi memberikan keteduhan. Pohon memerlukan nutrisi dari tanah, dan ia membalasnya dengan daun dan bunga yang jatuh. Lebih dari itu, pohon memberikan rumah dan kehidupan bagi satwa besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ia mampu mentransformasi air hujan, tanah, dan panas matahari menjadi sayur yang bergizi dan buah yang manis dan berenergi. Saya yakin ada jutaan ilmu dan kebijaksanaan dari pohon yang tak tertangkap oleh indera dan pikiran yang sangat terbatas ini. Ada baiknya kita menghormatinya seperti guru kehidupan. 16. Mataharinya hilang. Tadi pagi sewaktu memberikan terik matahari memanasi tubuh ini. Tadi pagi sewaktu membiarkan terik matahari memanasi tubuh ini, Rikpa yang bermain di sebelah menengok ke atas dan memandang langit yang tiba-tiba gelap. Mataharinya hilang, kata saya. Ndak, tutup, sautnya dengan lidah cadelnya. Tertutup apa, nak? Awan, jawabnya tegas. Seperti matahari, begitu juga kebahagiaan, anugerah, dan cinta tidak pernah menghilang. Mereka hanya terhalang oleh kemarahan, kebencian, iri, dengki, dendam, dan ego diri. Oleh karena itulah, tak seorang pun mampu meraih kebahagiaan dengan mengejarnya. Alam semesta bersama seisinya adalah perwujudan dan kasih yang tak terbatas darinya. Kita semua adalah cinta itu sendiri. Tugas kita bukan mencarinya, tetapi melepaskan kemelekatan yang berserang dan ego yang membatu. Terima kasih, Guru Rikpa. 17 Agustus. Melewati bilangan Jakarta siang ini, terlihat beberapa tiang pinang berpucuk sepeda, serta berbuah kardus mie instan dan kaos bola. Ada belasan perlombaan dan pertandingan di hari kemerdekaan esok, dari makan kerupuk hingga balap karung. Tetapi tidak ada yang semenawan panjat pinang. Ia tidak layak disebut perlombaan, apalagi pertandingan. Ada banyak pesan indah dan pelajaran bermakna dalam ritual 17-an ini. Walau akhirnya hanya satu orang yang berhasil nongkrong memeluk sepeda, tetapi hadiah itu bukanlah untuk dia semata. Esensi gotong royong yang dituturkan pada para tetua via teladan terlihat mencolok pada permainan ini. Dari yang ingusan sampai yang ubanan melepas baju, membiarkan oli yang biasanya ogah disentuh melumuri tubuh dan wajah mereka. Bahkan bagian keramat tubuh yang dihormati direlakan diinjak oleh kaki berdebu bertanah. Rasa senang membuncah dalam hati yang berdiri paling atas. Rasa bahagia mengalir di dalam mereka yang berkontribusi sebagai penopang di bawah. Setelah puas, ia
yang di atas melorot dengan senyum dan ditampung oleh pelukan. Semua ini mengingatkan kita semua pada tumbuhan dengan akar yang tertanam dan jarang diperhatikan, tidak iri pada bunga yang dipuja-puji. Akar sadar kalau bunga tidak akan lama hidup. Setelah merasa cukup menghadirkan keindahan dan keharuman pada dunia, ia pun mengerucut, menunduk, dan melepaskan dirinya untuk menjadi pupuk bagi sang akar yang selama ini menunjangnya. Bukan hadiah, melainkan kebersamaan dalam bermain. Bukan siapa yang menang, tetapi sebuah kesadaran bahwa kita satu saudara. Indonesia bukanlah stadion tempat kita berlomba mengoruk pundi harta sebanyak mungkin, tetapi sebuah rumah dengan taman bermain teduh yang selayaknya kita rawat untuk anak-anak kita. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia kita.